Halo semua, perkenalkan nama saya Yuli dengan IRA NIM 026. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Oke, boleh ditonton lebih lanjut. Apa itu ontologi? Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan dan sifat realitas. Dalam dunia politik, ontologi membantu kita memahami bagaimana struktur sosial, kekuasaan, interaksi antar individu, serta institusi ini terbentuk. Nah, ada beberapa aliran tentang ontologi yang relevan dengan politik. Yang pertama ada naturalisme. Naturalisme ini merupakan tekanan bahwa segala sesuatu yang nyata memiliki dasar alami. Dalam konteks politik, ini berarti kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi dan faktor-faktor lingkungan. Misalnya, saat merumuskan kebijakan tentang perubahan iklim, para pembuat kebijakan perlu memahami dampak lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian ada materialisme. Nah, materialisme ini berfokus pada aspek fisik dan ekonomi dari kenyataan. Dalam politik sendiri, materialisme ini membantu kita memahami bagaimana kekayaan dan sumber daya memengaruhi hubungan kekuasaan. Terus ada idealisme. Berbeda dengan materialisme, idealisme ini merupakan pendekatan yang penting untuk memenuhi nilai-nilai, ide, dan visi dalam membentuk realitas sosial. Dalam politik, idealisme terlihat dalam gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu ada hilomorfisme. Nah, hilomorfisme ini merupakan teori yang menggabungkan penyebab material dan formal untuk menjelaskan keberadaan. Dalam konteks politik, ini berarti struktur dan institusi politik dibentuk oleh kombinasi materi, seperti sumber daya dan populasi, dan juga bentuk seperti hukum dan norma. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teori ide-ide Plato berhubungan dengan politik. Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari kenyataan yang lebih tinggi. Dalam konteks politik, ini berarti pengetahuan sejati tentang keadilan dan kebaikan yang melampaui pengalaman langsung. Para pemimpin diharapkan untuk dapat mencapai visi yang lebih ideal dan memahami prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan sosial. Oke, selanjutnya ada epistemologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan epistemologi? Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sifat, ruang lingkup, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks politik, pemahaman tentang epistemologi sangat penting untuk menyebarkan klaim-klaim yang muncul dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan. Dalam epistemologi, ada beberapa metode untuk mengetahui yang relevan dalam politik. Yang pertama yaitu ada penalaran. Nah, penalaran ini yaitu melibatkan dedukasi logistik dan inferensi yang mengarah pada kesimpulan berdasarkan premis. Dalam konteks politik, penalaran digunakan untuk menganalisis kebijakan dan membuat keputusan yang rasional. Misalnya, seorang pembuat kebijakan mungkin menggunakan data statistik untuk menarik kesimpulan tentang dampak suatu program sosial. Yang kedua ada otoritas. Nah, otoritas ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari sumber atau ahli yang kredibel di bidang tertentu. Nah, dalam konteks politik, kita seringkali mengandalkan para ahli, akademisi, dan lembaga penelitian untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Dan yang ketiga ada intuisi. Nah, metode ini merupakan pemahaman atau wawasan yang muncul tanpa penalaran sadar. Dalam politik, intuisi seringkali berperan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Oke, sebelum lanjut, maaf ya, soalnya saya pilek ini. Oke, jadi yang terakhir yaitu ada aksiologi. Nah, jadi aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang fokus pada nilai-nilai dan pemaknaan etis dari pengetahuan. Dalam politik, pemahaman tentang aksiologi sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat secara teoris, tetapi juga dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai tertentu. Misalnya, kebijakan yang menekankan keadilan sosial menunjukkan nilai kesetaraan. Sementara kebijakan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi mencerminkan efisiensi.
Para pembuat kebijakan perlu menyadari nilai-nilai ini saat mengambil keputusan. Selain itu, ketika pengetahuan baru diperoleh, kita harus mempertimbangkan memaksakan etisnya. Misalnya, teknologi baru dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen, tetapi juga bisa berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengetahuan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Nah, jadi secara kesimpulan, keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat penting dalam politik. Karena ontologi kan menjelaskan entitas yang ada dalam sistem politik seperti negara dan individu. Sementara epistemologi fokus pada cara kita memperoleh pengetahuan tentang fenomena politik melalui berbagai metode penelitian. Di sisi lain, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai dan etika yang mendasari keputusan publik. Oke, untuk menggali lebih dalam, di sini saya akan menampilkan video animasi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Silahkan ditonton. Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.